Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dari kelas Sistem Informasi 4208. Di sini kami akan mempresentasikan tentang PT Pertamina, yaitu Key Performance Indikatornya. Sebelum itu, saya yang akan memperkenalkan dulu anggota dari kelompok 2 di Sistem Informasi 4208. Pertama, ada dengan saya, Arifatu Fabian, ada Audini Salsabila Syauki, ada Bonifacius BT Lumban Raja, dan ada Clary Jessica Tampu Bolon. Di sini kita akan memulai dengan profil perusahaan yang akan dipresentasikan oleh Clary. Baik, profil perusahaan PT Pertamina. PT Pertamina adalah perusahaan minyak dan gas bumi yang dimiliki pemerintah Indonesia yang berdiri sejak tanggal 10 Desember 1957 dengan nama awal PT Pertamina. Sebutan ini tetap dipakai setelah Pertamina berubah status hukumnya menjadi PT Pertamina Persero pada tanggal 17 September 1971. Produk yang dikelola Pertamina meliputi bahan bakar minyak atau BBM (PSO) dan non-PSO bahan bakar khusus atau BBK, gas non-BBM dan petrokimia. BBM PSO adalah bahan bakar minyak yang telah disubsidi oleh pemerintah, sedangkan non-PSO bahan bakar yang tidak disubsidi oleh pemerintah. PSO seperti premium, sedangkan non-PSO meliputi Pertamax, Pertamax Dex, Pertamax Plus. Bahan bakar non-BBM meliputi aspal, pelumas, sedangkan gas meliputi LPG, BBG atau bahan bakar gas, musikol atau pengganti CFC yang ramah lingkungan. Visi misi PT Pertamina Persero. Visi misinya adalah untuk visi menjadi perusahaan minyak nasional kelas dunia dan misinya menjalankan usaha inti minyak, gas, dan bahan bakar nabati secara terintegrasi berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat. Tata nilai yang pertama ada clean, dikelola secara profesional, menghindari benturan kepentingan, tidak mentoleransi suap, menjunjung tinggi kepercayaan dan integritas, berpedoman pada asas-asas tata kelola korporasi yang baik. Lalu ada kompetitif, mampu berkompetisi dalam segala regional maupun internasional, mendorong pertumbuhan melalui investasi, membangun budaya sadar biaya, dan menghargai kinerja. Lalu ada confident, berperan dalam membangun ekonomi nasional, menjadi pelopor dalam reformasi BUMN, dan membangun kebanggaan bangsa. Lalu ada customer focus, berorientasi pada kepentingan pelanggan dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. Komersial, menciptakan nilai tambah dengan orientasi komersial, mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip bisnis yang sehat, dan yang terakhir ada capable, dikelola oleh pemimpin dan pekerja yang profesional dan memiliki talenta dan penguasaan teknis yang tinggi, berkomitmen dalam membangun kemampuan riset dan pengembangan. Strategi perusahaan. Untuk strategi perusahaan, yang pertama adalah memfokuskan pada usaha inti di bidang minyak, gas, dan bahan bakar nabati. Lalu yang kedua, meletakkan landasan komersial berdasarkan pertimbangan terpenting dalam sebuah keputusan bisnisnya, menerapkan prinsip-prinsip tata kelola korporasi setara dengan perusahaan publik, memperkerjakan sumber daya manusia terbaik di bidangnya, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Yang kelima, membangun lingkungan bisnis yang sehat bersama mitra bisnis yang profesional, terpercaya, dan berintegritas, melakukan investigasi untuk menopang pertumbuhan dengan kemampuan sendiri maupun bekerja sama dengan mitra bisnis yang terpercaya, dan yang terakhir, membangun kemampuan teknologi, riset, dan pengembangan bersama dengan perguruan tinggi dan lembaga ilmu pengetahuan lainnya, sasaran strategi perusahaan dalam 5 tahun mendatang. Sasaran perusahaan.
Yang pertama adalah menjadi produsen minyak dan gas dan penyedia produk turunan minyak dan gas terbesar di dunia. Yang kedua, memiliki unit-unit pengelolaan dengan tingkat kehandalan, efisiensi, dan daya saing tinggi. Ketiga, merupakan pemasok bahan bakar, bahan baku, dan produk turunan minyak dan gas yang handal. Menjadi pemimpin pasar dan memiliki jaringan infrastruktur berdaya saing tinggi. Lalu yang keempat menjadi perusahaan penyedia produk minyak dan gas yang menerapkan standar pelayanan tinggi kepada pelanggan. Yang kelima menjadi perusahaan nasional yang memiliki keuntungan terbesar yang mampu membiayai investasinya secara prudent dan memberikan kontribusi signifikan kepada keuangan negara. Lalu merupakan perusahaan yang menerapkan sistem informasi dan teknologi mutakhir untuk mendorong efisiensi dan transparansi operasi, menerapkan sistem keselamatan dan kesehatan kerja, dan lingkungan berstandar tinggi, dan menjadi tempat bekerja pilihan bagi SDM berkualitas. Dan yang terakhir adalah menjadi pusat lingkungan bisnis yang sehat, dan pusat sumber daya minyak dan gas yang kemampuan riset dan pengembangan yang tinggi. Selanjutnya kita akan masuk di Key Performance Indicator. Ini merupakan Key Performance Indicator dari perusahaan PT Pertamina. Yang pertama, ada tingkat produktivitas karyawan dengan satuan persen, bobotnya 29%, aktualnya 75, dan targetnya 100. Scoring sistemnya semakin tinggi semakin baik. Dengan skor yang didapatkan adalah 75. Traffic light sistemnya kuning, skor terbobotnya 21,68. Di sini mengartikan bahwa masih belum terlalu sempurna dari tingkat produktivitas karyawan. Selanjutnya nomor 2 ada biaya reward atau penghargaan. Satuannya rupiah dengan bobot 22%, dengan aktualnya 25 miliar dan targetnya 30 miliar maksud saya. Dengan scoring sistemnya semakin tinggi semakin baik. Skornya 83,33%, dengan traffic light sistemnya sudah hijau berarti menandakan sudah baik, dan skor terbobotnya adalah 18,42. Ketiga, ada biaya operasional dengan satuannya rupiah juga, dan dengan bobot 18%, dengan aktualnya 90 miliar, dengan target 134 miliar. Scoring sistemnya masih sama, yaitu semakin tinggi semakin baik, dengan skor 67,16. Dengan traffic light system kuning berarti menandakan masih belum sempurna. Skor terbobot 12,22. Selanjutnya ada yang keempat, yaitu optimalisasi jadwal kerja dengan satuannya persen, dengan bobotnya 9%, dengan aktual 90 dan targetnya 100. Scoring sistemnya masih sama lagi, dengan semakin tinggi semakin baik, higher is better. Dengan skor 90, dengan ini menandakan traffic light sistemnya sudah hijau, berarti optimalisasi jadwal kerjanya sudah baik, dengan skor terbobot 8,19. Dan key performance indikator yang kelima, yaitu tingkat keterlambatan karyawan. Dengan satuan persen, bobotnya 8%, dengan aktual 69,23% dan targetnya 35. Scoring sistemnya lower is better, atau lebih rendah lebih baik, dengan skor 2,2%. Traffic light-nya masih merah, berarti masih belum terlalu sempurna, sangat tidak sempurna, dengan skor terbobot 0,17. Selanjutnya kita masuk di implementasi Key Performance Indicator. Ini merupakan Key Performance, maksud saya ini merupakan implementasi dari Key Performance Indicator dari yang pertama tadi, yaitu tingkat produktivitas karyawan. Seperti yang sudah dijelaskan seperti tadi, dan ini merupakan implementasinya. Dengan Ghost Base KPI-nya, tingkat produktivitas karyawan di 75 per 100. Selanjutnya, ini merupakan implementasi dari Key Performance Indicator dari biaya reward atau penghargaan. Seperti ini, di angka 25 miliar. Selanjutnya, implementasi dari Key Performance Indicator di yang ketiga tadi, yaitu biaya operasional dengan satuan rupiah seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ini merupakan gambar dari implementasi dari KPI tersebut. Inilah text based KPI. Lanjut lagi, di
implementasi Key Performance Indicator dari optimalisasi jadwal kerja. Seperti yang sudah dijelaskan juga sebelumnya, ini merupakan implementasinya dengan text-based KPI. Dan ini merupakan Key Performance Indicator terakhir, yaitu tingkat keterlambatan karyawan. Seperti yang sudah dijelaskan juga sebelumnya, dan ini merupakan gambar dari implementasi tingkat keterlambatan karyawan. Seperti ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok 2. Cukup sekian dari presentasi yang kami lakukan terhadap Key Performance Indicator yang ada di perusahaan PT Pertamina Persero. Di sini merupakan pembagian tugas dari kelompok 2, Sistem Informasi 4208. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.